Kenapa Bapak disebut Muslim KTP? Karena tertulis Islam di KTP. Oh. Tapi keimanan? Islam sesuai KTP. Ada. Islam sesuai KTP. Kalau KTP-nya hilang, imannya hilang juga. Iya. Hah? Nanti diganti lagi, dicatil. Oh, nanti diganti lagi. Oh, oke. Apa nih Bapak apa yang mau di pikiran Bapak ketika naik di sini mau ngapain nih? Ya sampai kalau pikiran saya ini diskusinya bagaimana, lintas agama ya atau Ya. Bukan, Bapak mau diskusi apa tentang mau bertanya tentang kekristenan? Ya, bertanya. Kalau bertanya seperti Neng Aisyah tadi, Pak. Iya. Ya, artinya jawabannya disimak tanpa membantah sama sekali ya. Boleh, ya, itu niat belajar tuh. Oke, niat mau tahu. Oke, silakan, Pak. Sepakat Bang, apapun jawaban dari Kristen itu akan saya renungi, bukan jadi. Siap, mantap ini ya, teman-teman Muslim. Contoh dua orang ini ya. Silakan Pak, silakan. Kalau perlu Pak, ditulis Pak, supaya jawabannya itu diingat terus. Ditulis, ambil dulu Pak bolpen sama kertas Pak. Oh boleh. Mantap. Dan mantap sampai ini. ya Pak, Luar kalau biasa. begitu saya doain KTP-nya hilang deh Pak. Tunggu dong, cari bolpen dulu Bang. Ya, ambil Mana bolpen dengan ya. saya ya? Sukarnois asli mana? Sukarnois orang mana? Ya saya Gorontalo. Gorontalo. Oh. Ini masih Kawanua. Gorontalo itu dengan saya Manado itu Kawanua, Bro. Oh kawan ayo mantan lo satu daerah dulu kong Pak bisa. Nggak Itu bisa, Roma nggak. bilangnya. Nggak bisa mau dipisahkan karena Gorontalo ya secara administratif aja, Ya, tetapi administratif, Gorontalo dengan Manado itu udah kakak beradik lah, yang nggak bisa Orang sama dipisahkan. saudara Dang. Mantap, Orang sama saudara. mantap. Oke Dang Bang, sudah saya tanya pertanyaannya Bang ya, mohon izin. Silakan Abang. Begini Bang. Silakan. Saya akan bertanya terkait dengan 3 cerita yang mirip. Ada sebuah cerita yang mirip. Apakah Kristen ini dia mengutip cerita itu atau tidak? Cerita pertama begini Bang. Ini terjadi di Yunani kuno, pra-Thales. Jadi sebelum Thales, kan di Yunani kuno terkenal dengan para filosof yang kemudian mengembangkan pemikiran sampai pada level ketuhanan. Paling tidak dari Thales, Anaximenes, paling tidak bentuknya sampai Aristoteles. Nah, di Yunani kuno, pra-Thales, itu meyakini satu keyakinan namanya bertuhan terhadap dewa Zeus. Nah, Zeus ini diyakini sebagai dewa oleh masyarakat Yunani kuno. Nantinya di bumi ada namanya perempuan Armageddon. Armageddon tanpa kawin, tanpa memiliki suami, memiliki anak namanya Hercules. Hercules kemudian dipanggil oleh masyarakat situ sebagai anak dewa Zeus. Oke, ini cerita pertama. Dan ini diyakini sekian masa sebelum datang saintifik seperti Thales, Anaximenes yang coba untuk membantah kajian model seperti itu, prinsip ketuhanan yang tidak rasional seperti itu. Ya, Itu pertama. Yang kedua, terjadi di peradaban India kuno. ya, Ada Krishna. namanya dewa Brahmana. Ya, Di bumi ada perempuan namanya Saraswati. ya. Lahir namanya Krishna. Ya, yang ketiga, ya, kita udah tahu lah yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Konsep yang ketiga, ada satu pola yang sama diyakini Islam tapi mengutip cerita itu, mengutip cerita polanya. Sebentar, ulangin lagi yang ketiga apa? Yang ketiga sama dengan yang dipercaya oleh Kristen sekarang. Coba perhatikan DP konsepnya. Yang dikonsep bahwa ada Bapa. Di bumi ada Maryam. Lahir anak Yesus. Yesus dianggap sebagai anak Tuhan. Ini yang dipercaya oleh agama-agama ya. Yang dipercaya oleh agama-agama. Nah, bedanya kalau di Muslim mungkin ini menganggap sebagai kuasa hamba, kalau di Tuhan di Kristen menganggap ini sebagai hubungan. Tadi seperti itu ada Bapa. Kemudian di bumi ada Maryam, kemudian lahir anak Yesus, kemudian dianggap sebagai anak Tuhan. Ada cerita yang mirip. Kalau diurut dalam sisi waktu, yang pertama itu adalah peradaban Yunani kuno. Dan peradaban konsep tadi Zeus, kemudian ada Armageddon, kemudian lahir
Hercules dan dianggap sebagai anak dewa. Ya, iya, udah Tunggu, Pak. Pak. Pertanyaannya Tunggu, Pak. daripada jawabannya nanti ini nih apa? Lebih singkat jawabannya. Ya, udah poinnya udah dapat. Tadi yang Oke. penting poinnya ketiga, kekristenan Begini, Pak. meniru Begini, Islam Pak. gitu. Halo. Sebentar. Pertanyaannya udah paham ya. Konsep Bang. yang Halo. ketiga ya. Halo Bang. Halo. Sesuai kesepakatan diskusi tadi, entah Babang paham ataupun tidak, saya bicara dulu. Setelah itu Enggak, saya serahkan gini. Abang. Apapun jawabannya, saya terima. Bukan untuk Gini, saya bantah. Bapak pertanyaan, Bapak tahu nggak sih model pertanyaan seperti apa? Nggak tahu. Saya maksudnya bertanya sesuai dengan saya pertanyaan ini, Bang. Gini, saya mau ajarin Bapak ya. Sebentar, Oke. saya mau ajarin Bapak ya. Oke. Ketika Oke. Bapak bilang, apakah kekristenan mengambil konsep satu Yunani Zeus, dua konsep India Krishna, tiga konsep Islam. Begitu Pak pertanyaan, jangan begitu begini. Nah itulah supaya kita mempersingkat waktu ya. Nah poin ketiga, dari mana saya Kristen mengambil konsep Islam? Itu dulu Enggak, poinnya. saya tidak bertanya bahwa Kristen mengambil konsep Islam. Saya kan tidak Tadi. bilang begitu. Ya, lalu ya konsep ketiga gimana konsep ketiga? Ulangin lah. Makanya tadi saya bilang konsep tadi, konsep ketiganya justru adalah konsep Kristen yang sama, kan sama. Yang cerita di Yunani kuno, cerita di India kuno, dan cerita di Kristen kan sama polanya. Ada Tuhan, kemudian ada perempuan di bumi, kemudian lahir anak, dan anak ini kemudian dia sebagai anak Bukan Tuhan, sama ceritanya. itu kan konsep kedua ke satu. Konsep ketiganya, coba ulangin lagi konsep ketiganya itu. Konsep ketiganya justru saya maksud adalah Kristen. Kristen yang ceritanya sama dengan dua yang tadi. Dua yang Tadi Bapak nggak menyebutkan Islamnya. Islam saya bukan beda dengan saya ingin menyebut tadi Islam beda dengan Islam. Kalau Islam tidak mengutip cerita tadi dalam memahami Isa atau Yesus. Ya. Itu sebab saya. Jadi pertanyaannya. Pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, mungkinkah sebenarnya justru mengcopy paste daripada cerita daripada dua ini daripada konsep Kristen? Apakah mungkin? Tidak, Saya tidak menuduh, artinya Bang. jawabannya simpel. Jawabannya simpel, Pak ya. Kemudian yang kedua, kelompok saintifik Yunani kuno dari Thales sampai dengan Aristoteles, silakan bawa baca, sudah membantah dalam saintifik dengan konsep tadi. Konsep itu yang dewa Zeus tadi yang akan mirip nanti di kekristenan. Ini kalau kita belajar filosofi Yunani dari Socrates, udah. Bapak Ya. saya jadi heran ya. Bapak mau bertanya apa mau menjelaskan sih? Silakan Bang, silakan. Ya jawabannya udah selesai ya. Tidak satu sama sekali ya. Kekristenan mengambil konsep tersebut ya. Sebab tapi ceritanya kenapa mirip, Bang? Kenapa? Semua ada ya. Kamu yang suka mirip-miripin kan, kamu yang suka. Kenapa aku bilang mirip-miripin kan ada kata serupakan. Jadi kalian sendiri yang suka menyerupakan. Silakan. Maksud saya kenapa cerita yang di Yunani kuno di India? Jadi begini. Bagaimana Bapak bisa tahu bahwa itu sama? Yang pertama, Bapak tidak tahu siapa Yesus itu dan dari mana Yesus itu. Yang kedua, coba saya runut ya Pak. Dewa Zeus itu, dia itu dewa kan? Kemudian dewa menikah dengan manusia, dapat anak. Di mana sama dengan Yesus? Bukan, konsep menikah ini bukan dalam artian menikah secara fisik, bukan. Terus? Zeus ini menitipkan ruh, Dang, kayak gitu. Nah, Bapak salah Pak. Berarti Bapak nggak nonton film-filmnya dong. Oh, filmnya itu digambarkan dalam bentuk orang-orangan, tapi makna yang sejati yang dimaksud itu mata metafor. Bapak berarti pengikut ajaran Zeus gitu. Bukan, saya bukan pengikut ajaran Zeus. Apapun modelnya, ceritanya ini esensinya sama, Mas. Nah, itu gini,
gini udah dijawab. Itu kan kesimpulan Bapak, makanya Bapak mau bertanya apa mau ngambil kesimpulan? Bukan. Saya pas mau tanya terus, kalau Kan misalnya udah dijawab, Bapak udah dijawab tidak sama sekali mengambil konsep Zeus dan Krishna. Tapi Paham kenapa nggak sih? mirip ceritanya? Kenapa mirip ceritanya? Ada Tuhan, ada perempuan yang tidak ada ini, kemudian lahir anak. Tadi anak udah Tuhan. dijelasin sama Pak Billy. Oke. Apakah Zeus itu menikah sama wanita manusia? Bapak tahu nggak? Enggak. Anda tahu, orang-orang Yunani kuno itu metafor. Gini, tadi Bapak udah berjanji ya. Oke, nah. Begini Pak, apapun jawabannya, begini Mas. Saya terima jawabannya, oke lah. Oke, begini Soekarnois. Ya. Di dalam konsep Zeus itu dia menikah. Tetapi di dalam konsep ketuhanan kami ketika Yahweh menjadi Yesus, tidak ada kata menikah di situ. Loh, kok sama? Iya. Gini, baru dibilang ya, contoh Bapak Soekarno nih ya, yang ada di Komal nih ya, teman-teman Islam mesti contoh nih, ternyata sama juga ya. Nah, bukan. Jadi agak Ini bingung juga. masih diskusi chat, Bang. Saya tidak menghina, tidak ada kata-kata menghina dari tadinya, Bang ya. Bukan Saya tidak bukan menghina. Bapak bertanya apa mau diskusi sih? Nah, itu kan saya bertanya kembali. Habis bertanya, saya bertanya kembali. Artinya Bapak memaksakan ketika sudah dijawab tidak sama, Bapak bilang sama kok. Itu udah mulai diskusi apa mulai ngeyel? Siap, Bang. Oke lah, saya terima, Bang. Iya kan udah dibilang tidak siap. sama sekali mengambil konsep. Ya, Jadi siap, mesti Bang. dipahamin, jangan bertakia ya. Iya Ya, deh, siap. saya kagak ini, saya nggak ini. Ternyata Oke, Bapak masih ini. Ya, siap, Bang. Oke. Diterima. Oke, makasih, Bang. Ya. Lagian Bapak perlu tahu Pak, bahwa cerita Zeus itu muncul di abad keberapa? Abad ke-8. Baru ada terkuak cerita Zeus. Tetapi penemuan-penemuannya itu mungkin mereka bisa katakan di abad ke-5 sebelum Masehi. Bisa saja. Tetapi buktinya catatan manuskripnya nggak ada. Itu nanti ada di abad ke-8 Pak ceritanya. Krishna juga begitu. Di abad ke-3 lah baru ada tentang kitab cerita itu. Nah, bagaimana bisa sama? Makanya Pak, Bapak mengatakan Bapak sebenarnya harusnya jangan memakai nama Soekarnois. Karena presiden pada Soekarnois itu apa? Jas merah. Ya. Apa artinya, Pak? Jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Makanya Bapak jangan hanya melihat sejarah di abad ke-7. Cobalah jalan-jalan ke abad pertama. Ini saya masih bisa membantah kembali atau saya terima saja, Bang? Silakan Bapak bantah, saya kasih waktu. Supaya Bapak Maksudnya tahu dia, Bapak. itu mau saya mohon izin, Dan, supaya tidak terjadi saya tidak dianggap apa ya tadi ya. Atau saya terima dulu dan saya pelajari begitu. Apa Ya, terima. Ya betul, terima dulu. Memang Ya. saya terima dulu kemudian saya pelajari lebih lanjut. Ya, Saya terima dulu Pak, terima dulu, lalu Bapak pelajari lagi ya. Oke, Ketika sudah dijawab kekristenan nggak sama kok ya ceritanya. Ya. Nah, Bapak pelajari Memang lagi harus- tentang memang hubungannya, siapakah memang hubungannya. Yesus yang ada di Alkitab ya. Bapak belajarlah tentang sejarah Ya. siapakah Yesus Siap. yang ada di Alkitab. Oh ya, siap. Hmm. Makasih ini Bang, itu orang sama Pak Saudara yang tersinggung. Oke, iya Kali betul itu, Pak. Bang. Iya. Salah. Betul. Eh? Oke, sadarku. Yuk. Oke, brotherku. Malam, selamat pagi. Ya, Pagi. pagi ya. Pertanyaan ini ya itu pasta demen itu. Pasta ada teman Bapak ya yang seperti itu ya.